Baik, Bapak Ibu, kita sampai pertemuan ke-23. Cuman ini tanggalnya tanggal 23, 21 ya. Pertemuan ke-23, 21 September untuk psikologi tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga Allah mengkaruniakan ampunannya, bimbingannya, dan rahmatnya pada kita semua, agar kita semua bisa sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho illah wali syafaati Rasulillah ala hadhihi niyya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Rabbi anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke pertemuan ke-23 tanggal 21 September 2023. Psikologi tafsir Al-Jailani ya. Kita masih di surat Al-Baqarah, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Sifat yang paling dominan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah tauhid, sifat dan af'al. Jadi tauhid, sifat dan af'al itu artinya eh, kita meyakini bahwa semua ini hanya Allah ya. Jadi Allah itu cuma satu, tidak ada yang lain, baik dalam zatnya maupun dalam perbuatannya. Afal itu perbuatan. Jadi segala hal kita kembalikan pada Allah, kita tidak menyekutukannya, tidak la ma'buda illallah, tidak menyembah selain Allah, la mahbuba illallah, tidak melekat, tidak mencintai apapun selain Allah, la maujuda illallah. Bahkan kita merasa tidak ada yang maujud, tidak ada yang nyata. Semua ini semu, yang ada hanya Allah. Bahkan itu tauhid zat ya. Tadi tauhid dalam hal zatnya. Lalu tauhid dalam hal af'al itu artinya segala hal yang terjadi di dunia ini itu karena kehendaknya, karena apa yang Allah lakukan.
Jadi kita ini hanya sekedar menjalani apa ya, Bu. Sehingga kalau kita ada musibah ya itu kehendaknya Allah, kita dapat rezeki ya itu kehendaknya Allah, itu namanya tauhid af'al. Nah, cuman dalam hal ini kadang orang terjatuh dalam eh, Jabariyah yang kemudian terus dia nggak ngapa-ngapain lalu dia bilang bahwa kan semua dalam kehendaknya Allah. Jadi ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain itu. Nah ini juga salah. Jadi ada dua kelompok besar dalam dalam hal ini. Ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan semua ini terserah kita gitu ya. Kita kita yang melakukan gitu. Sementara Jabariyah semua ini Allah yang melakukan. Nah, dua kelompok besar ini sama-sama ekstrim gitu ya. Ketemu di tengah-tengah harusnya bahwa ya pada hakikatnya semua ini Allah yang melakukan, tapi kita juga diberi kemampuan untuk memilih. Jadi free will ada kebebasan untuk memilih. Karena dua kelompok ini masing-masing punya ayat Al-Qur'annya Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun terjadi di dunia ini kecuali kehendaknya itu kelompok Jabariyah berdasar pada ayat itu. Tapi juga kelompok Qadariyah mengatakan eh, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mau berusaha mengubah nasibnya. Jadi masing-masing punya dasar hukumnya, dasar dasar eh, di Al-Quran. Karena itu mestinya ini dipahami dengan jalan tengah. Lalu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ya Allah pada hakikatnya Allah yang memiliki kehendak atas semua ini, tapi kita juga diberi kewenangan untuk memiliki pilihan-pilihan gitu ya. Allah telah menentukan skenario besarnya seperti apa alam semesta ini dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir nanti. Tapi kita juga diberi kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan, berimprovisasi. Dan dia, Allah, itu juga eh, setelah menentukan kodok dan kodarnya, masih dirubah-rubah itu sesuai dengan doa dan usaha hambanya. Jadi ya segala hal itu apa ya Bu, kalau ekstrim itu jelek. Kebaikan pun kalau kalau ekstrim itu jadi jelek gitu ya. Anda ibadah kan baik, tapi kalau terlalu ekstrim, akunya ibadah terus nggak mau kerja, ya nggak baik, akhirnya terlantar anak istrinya. Ya kerja itu juga baik, tapi anak kerja terus sampai kemudian nggak inget pulang ke rumah, workaholic mungkin ya jadi jelek gitu. Puasa itu baik, tapi Anda puasa terus akhirnya tidak mempedulikan kondisi badan Anda sampai sakit, ya akhirnya jadi jelek. Jadi segala hal yang berlebihan tuh jadi jelek. Bahkan kebaikan sekalipun kalau berlebihan jadi tidak baik. Nah, makanya kita perlu eh, tahu jalan tengahnya seperti apa. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini Bapak Ibu contoh konkret tentang tauhid, ketauhidan baik dalam sifat maupun af'al, baik dalam tauhid zat Allah maupun tauhid dalam hal perbuatannya Allah. Maka keduanya beliau ini berdoa pada Tuhan dengan penuh kerendahan hati agar Allah mengutus di antara keturunan mereka orang-orang yang membimbing di jalan tauhid. Jadi concernnya dua nabi ini cuma satu. Nanti sepeninggal saya ini akan ada yang meneruskan nggak ya gitu. Ya disebut sebagai bapak tauhid Nabi Ibrahim ini dan dibuktikan berkali-kali ketauhidannya itu sampai dalam dalam kondisi yang sangat ekstrim ya. Diminta menyembelih anaknya pun dia beliau, beliau lakukan demi mematuhi Allah. Nabi Ismail juga begitu ketaatannya. Bahkan disembelih pun beliau serahkan lehernya. Nah, setelah melewati semua ujian itu, beliau berdua ini risau setelahnya nanti masih ada nggak yang mengajarkan tauhid gitu ya. Lalu beliau berdua ini kemudian berdoa. Rabbana wa ba'ath fihim
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka di tengah umat Islam. Rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka yang memberi petunjuk kepada tauhid zat. Yatslu alaihim, yang akan membacakan pada mereka ayatika. Yang pertama adalah ayat-ayat engkau yang menunjukkan hal itu secara lahir. Dan kedua, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan pada mereka menurut pemahaman mereka Alkitab. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan pada mereka Alkitab atau Al-Quran. Atau kok sebelum-sebelumnya namanya Injil, ada Zabur, ada Taurat, tapi pokoknya kitab dari Allah lah gitu ya. Yang mengajarkan pada mereka pemahaman tentang Alkitab, Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yang menjelaskan rahasia alam semesta. Wah, dan ketiga, mengungkap dan menjelaskan al-hikmah, wal hikmata, dan menjelaskan tentang ilmu hikmah, yaitu menempuh jalan tauhid zati. Dan keempat, wa yuzakihim, yang dan mensucikan mereka, yaitu membersihkan mereka dari penyakit-penyakit duniawi. Innaka antal aziz, sesungguhnya engkau lah ya Allah yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha mendominasi dan mengalahkan yang lain. Al-Hakim, lagi maha bijaksana dalam menciptakan segala sesuatu dengan kehendak dan keinginan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan setelah kami menjadikan Al-Khalil, Al-Khalil ini julukan dari Nabi Ibrahim ya, Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan setelah kami menjadikan Al-Khalil sebagai pemimpin panutan umat manusia, serta penunjuk jalan ke Darussalam. Darussalam itu artinya negeri yang penuh keselamatan, artinya surga gitu ya. Dan setelah kami menjadikan Al-Khalil sebagai pemimpin panutan umat manusia, serta penunjuk jalan ke Darussalam, mayyar wa mayyarghabu ammillati Ibrahim, dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim, yaitu orang-orang yang berpaling dari agama Ibrahim yang hanif, lurus, suci dari kecenderungan pemikiran melenceng dan dosa, putih dan menyinari hati mereka yang pasrah berserah dan semata-mata didasarkan pada wahyu dan ilham, illa man safiha nafsah. Jadi mereka yang membenci agama Ibrahim itu adalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, yang menipu dirinya sendiri, yang membodohi dirinya sendiri. Artinya tidak ada yang berpaling dari agama Ibrahim yang suci kecuali orang-orang yang membiarkan diri dalam gelapnya imkan tanpa keinginan untuk kembali ke terangnya wujud untuk mengikuti jalan yang mengantar padanya. Jadi orang-orang yang tenggelam dalam apa tipuan dunia sehingga tidak bisa masuk ke alam hakikat ya. Gelapnya imkan sehingga nggak bisa kembali ke terangnya wujud. Dan demi Allah, walaqadis tofainahu, sungguh kami telah memilihnya di antara manusia fid dunya, di antara manusia di dunia untuk mengemban risalah dan nubuwah demi membimbing para hamba menuju jalan tauhid. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Jadi di dunia sebagai orang terpilih, di akhirat sebagai orang-orang yang soleh. Yang sudah tahqiq, membuktikan dan wusul sampai atau terhubung pada Allah, bukan dengan cara al-ittihad, bukan dengan cara unifikasi atau penyatuan, dan al-hulul inkarnasi, tapi dengan at-tauhid az-zati, pengesaan zat. Ingatlah pula, wahai Rasul yang paling sempurna, wa idh qala lahu rabbuhu. Dan ingatlah, wahai Rasulullah Muhammad SAW, ketika
Tuhannya berfirman pada Nabi Ibrahim, ya, berfirman kepadanya, idh qala lahu rabbuhu aslim, untuk menguji, tunduk patuhlah engkau. Jadi Islam dari kata-kata taslim. Jadi aslim, tunduk patuhlah. Jadi berislamlah gitu sebenarnya. Ini belum ada agama Islamnya Nabi Muhammad ya. Nabi Ibrahim sudah diminta untuk taslim dengan perintah idz qala lahu rabbuhu aslim. Wahai Nabi Ibrahim, tunduklah engkau, tunduk patuhlah menghadap padaku menurut pengetahuan dan penyikapan rohanimu yang berasal dariku. Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim menjawab sesuai dengan pengetahuan tentang Tuhannya, aslamtu, aku tunduk patuh, aku berislam, aku tunduk patuh kepada Tuhan alam semesta, li rabbil alamin, pada Tuhan alam semesta. Ketika Tuhan menyingkapkan kepadanya tentang zara-zara semesta, karena itu dia tidak membatasi maupun mengkhususkan dengan satu mazhar tempat pengakuan diri Allah dan meninggalkan mazhar yang lain. Jadi apa Ibu, agama Islam itu kan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya dari sejak zaman Nabi Adam ya namanya juga udah Islam ya. Karena hakikat Islam itu adalah ketundukan, kepatuhan, memasrahkan diri, ya, taslim, as aslim gitu kan kata perintah Allah pada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah kamu, tunduk patuhlah kamu. Dan Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh, aku berpasrah diri pada Tuhan alam semesta. Jadi memang esensi Islam itu apa Ibu adalah ketundukan, kepatuhan. Bukan apa? Bukan semaunya sendiri. Bukan mengikuti selera kita. Bukan mengikuti apa yang kita inginkan atau yang kita maui. Tapi benar-benar menundukkan diri kita pada keinginannya Allah. Ini perbedaan besar Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang yang beragama itu sesuai seleranya, sesuai keinginannya, kritis dan suka mempertanyakan, dan itu memang ada gitu. Siapa Bani Israel yang disebutkan berpuluh-puluh ayat sebelumnya kan orang-orang yang pintar dan sangat kritis. Tapi itulah pembeda utama dengan orang Islam. Orang Islam itu esensinya adalah tunduk patuh. Aslim idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Berpasrahlah kamu nurut sama aku. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya ya Allah, saya Islam, saya berpasrah diri padamu. Saya tunduk patuh padamu. Dan ini memang mensyaratkan kita untuk menundukkan ego kita, Bapak Ibu. Menundukkan kemauan kita, menundukkan nafsu kita. Dan ini bukan barang mudah. Bukan suatu hal yang mudah. Jadi hakikat keberagamaan adalah ketundukan, kepatuhan. Menundukkan nafsu kita, menundukkan ego kita pada kehendaknya Allah. Sekarang saya pakai ini Bapak Ibu karena saya belum bikin slide-nya. Bahwa sobiha Ibrahimu banihi wa Yaquba wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu, yaitu tauhid zati banihi kepada anak-anaknya untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar.
Anak-anaknya juga telah berwasiat pada cucu-cucu mereka. Wa Yakub sampai dari cucu-cucu mereka sampai pada Nabi Yakub. Demikian pula Yakub telah berwasiat pada anak-anaknya akan apa yang diwasiatkan oleh ayah dan kakeknya. Mereka berkata, yang punya tafsirnya silakan diambil Bapak Ibu, halaman 124 ya. Mereka berkata apa yang diwasiatkan oleh ayah dan kakeknya. Mereka berkata, ya baniya innallaha astofa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, yaitu agama Islam, agama kepatuhan, bukan agama semuanya sendiri gitu ya. Yaitu agama Islam yang berisi tauhid zat, sifat, dan af'al. Jadi mentauhidkan Allah, bertauhid pada Allah, baik itu zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Qala fala tamutunna, dan janganlah kamu sekalian mati, janganlah kamu sekalian dalam keadaan mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim atau berpasrah diri atau patuh pada Allah yang mengesahkan Allah dengan tauhid zati. Selanjutnya kepada orang-orang Yahudi meyakini bahwa Yakub dan para putranya adalah pengikut Yahudi. Selanjutnya, Bapak Ibu, karena orang-orang Yahudi meyakini bahwa Yakub dan para putranya adalah pengikut Yahudi, sementara orang-orang Nasrani meyakini bahwa Yakub dan para putranya adalah pengikut Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kesalahan atas keyakinan mereka. Maka Allah berfirman, apakah kalian mendengar wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang keyahudian dan kenasranian Yakub dan putra-putranya dari orang-orang yang menurunkan padamu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Andai bukan karena satu alasan atau yang lain, pastilah kamu akan membuat kepalsuan tentang mereka. Tapi sungguh kamu tidak mengetahui keadaan mereka. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, ilqala libanihi, ketika ia berkata pada anak-anaknya saat menjelang wafat sebagai bimbingan terhadap mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku, wahai anak-anakku. Maka anak-anak Nabi Yakub itu mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang ahad dan tempat bergantung segala sesuatu, tidak pernah bersekutu maupun memiliki putra. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh padanya, yaitu tunduk dan menghadap kepadanya, jauh dari kesombongan dan pembangkangan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu, yang telah lewat. Laha ma kasabat, baginya apa yang telah diusahakannya, yaitu kewajiban-kewajiban agama atas diri mereka dan kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan akan menjadi tanggungan mereka secara penuh, baik atau buruknya. Walakum ma kasabtum, dan bagimu apa yang kamu sudah usahakan. Begitu pula segala perbuatanmu akan menjadi tanggunganmu sepenuhnya. Karena masing-masing dari kamu tidak akan mendapat balasan selain atas apa yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan dihukum, amma kanu ya'malun, tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Berupa keburukan, sebagaimanapun kamu tidak akan mendapat pahala karena kebaikan mereka. Jadi ditantang orang-orang terdahulu ini, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, tidak menanggung dosa mereka, dan juga tidak mendapat pahala atas kebaikan mereka masing-masing ya. Ini ditantang tentang umat-umat terdahulu ini,
Walaupun mereka itu mungkin nenek moyang kita, itu hanyalah menjadi pelajaran. Bukan kemudian kita ikut menanggung keburukan mereka, enggak. Kita juga tidak akan mendapat pahala dari mereka. Mereka hanyalah pelajaran buat kita. Wa qalu kunu hudan au nasoro. Lalu mereka berkata, masing-masing dari dua kelompok ini berkata padamu, hendaklah kamu menjadi penganut Yahudi atau Nasrani, agar tahdadu kamu mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Maka katakan pada mereka, Nabi Muhammad, kul bala kul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah pada mereka, kami tidak akan mengikuti pandangan-pandanganmu dan keinginanmu yang buruk, melainkan kami hanya akan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Millata Ibrahim hanifa. Kita akan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, jauh dan bersih dari pandangan yang batil. Wa man kana wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia Nabi Ibrahim itu dari golongan orang-orang yang musyrik, karena ia tidak meyakini wujud selain Allah. Qalu, katakanlah pada mereka untuk menjawab kata-kata mereka. Qulu, katakanlah sekaligus menunjukkan dan memperdengarkan jalan yang benar kepada mereka. Amanna billah, kami beriman kepada Allah yang Esa dan yang bertajalli di cakrawala dengan nama-nama indahnya dan sifat-sifat luhurnya. Dan kami juga beriman wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan pada kami dan kepada apa yang diturunkan pada nabi-nabi terdahulu, seperti ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, dan kami beriman pada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak cucunya yang mewariskan agama kami. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu kitab-kitab dan ayat-ayat yang menunjukkan tauhid zat dan membenarkan Rasul yang membawa dari sisi Tuhannya. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan kami beriman kepada semua nabi-nabi, semua yang diberikan pada nabi-nabi dari Tuhannya untuk memberi petunjuk pada orang-orang yang sesat di antara para hambanya yang menuju jalan tauhid. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara para nabi itu dengan mendustakan mengingkari kenabian mereka. Tapi kami beriman dan mempercayai semua ajaran mereka, karena mereka membawa petunjuk menuju tauhidullah, meskipun jalan mereka berbeda-beda. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, dan kami adalah orang-orang yang tunduk dan menghadap pada Allah, meskipun kami mendapatkan penjelasan dari para nabi dengan jalan yang beragam dan kitab yang berbeda-beda. Jadi ya Bapak Ibu, ini keistimewaan agama Islam adalah tidak mengingkari kitab-kitab sebelumnya, tidak membenci nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita tidak mengingkari kitab-kitab sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, tapi kita mengakui kenabian mereka, mengakui si kitab-kitab ini. Cuman Nabi Muhammad dan Al-Quran ini sebagai penyempurna dari mereka semua. Kita bahkan tidak membeda-bedakan antara para nabi. Nabi favorit, nabi tidak favorit, nabi yang oke, nabi yang kurang oke. Tidak, semua nabi sama. Semua nabi kita imani dan kita tidak membenci satupun. Ya. Kan beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka saling mengklaim lalu membenci antar antar kelompok yang lain. Di Islam harusnya tidak. Kita tidak membenci siapapun, kita hanya membenci orang-orang yang bukan orang yang kita benci, tapi kemusyrikan yang kita benci atau kezaliman. Semoga Bapak Ibu kita semua dikaruniai oleh Allah hati yang bersih,
niat yang tulus dan kesungguhan dalam mengikuti jalan para nabi yang bertauhid, khususnya jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrakan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.